Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita pelajaran fikih meneruskan tentang pelajaran minggu lalu, yaitu puasa Ramadan. Kali ini kita belajar tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Apakah puasa Ramadan diwajibkan untuk semua orang termasuk anak-anak? Jawabannya tentu tidak. Untuk mengetahui siapa saja yang wajib dan sah menjalankan ibadah puasa, maka kita harus tahu syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa terdiri dari 6. Yang pertama yaitu Islam. Beragama Islam. Artinya puasa tidak diwajibkan atas orang-orang yang tidak beragama Islam. Jadi puasa Ramadan wajib hanya untuk orang yang beragama Islam, dan orang yang non-muslim atau yang tidak beragama Islam berarti mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu balik, yaitu laki-laki yang sudah berumur kira-kira 15 tahun dan bagi perempuan kurang lebih berusia 13 tahun atau sudah haid. Jadi untuk anak-anak yang belum memayis atau belum balik tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi mereka dianjurkan latihan berpuasa meskipun tidak sehari penuh. Jadi kalau misalnya untuk laki-laki dan perempuan yang belum balik, maka mereka belum diwajibkan berpuasa, akan tetapi mereka dianjurkan untuk latihan berpuasa agar terbiasa berpuasa. Selanjutnya yaitu berakal sehat. Berakal sehat artinya puasa tidak diwajibkan bagi orang gila dan orang yang sedang mabuk. Jadi kalau misalnya yang berakal sehat itu diwajibkan berpuasa, dan yang tidak berakal sehat seperti orang gila dan orang yang sedang mabuk maka dia tidak diwajibkan. Dan anak-anak, alasan anak-anak dan orang gila tidak diwajibkan berpuasa adalah karena mereka termasuk orang yang terbebas dari hukum. Sabda Rasulullah SAW yang artinya 3 orang yang terlepas dari hukum, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia bangun, yang kedua orang yang gila sampai ia sembuh, dan yang ketiga anak-anak sampai ia balik. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jadi orang yang terlepas dari hukum itu ada 3. Yang pertama ketika orang yang sedang tidur sampai ia bangun, dan yang kedua ketika orang gila itu sampai sembuh, dan yang ketiga itu anak-anak sampai ia balik. Selanjutnya yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas khusus bagi perempuan. Jika perempuan yang sedang haid dan nifas setelah melahirkan berpuasa, maka puasa yang dilakukannya tidak sah atau batal. Akan tetapi jika telah suci, maka dia wajib berpuasa Ramadan dan wajib mengganti puasanya pada hari-hari yang lain sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqada puasa, tidak disuruh mengqada salat. Jadi bagi orang yang haid dan nifas pada bulan Ramadan dia tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi mereka wajib menggantikannya di hari lain atau di hari sesudah bulan Ramadan jika haid dan nifasnya sudah selesai. Dan yang kelima yaitu mampu dan kuat berpuasa. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang sakit, orang yang sedang berpergian jauh, ibu hamil dan ibu menyusui, serta orang tua yang sudah pikun, boleh tidak berpuasa, akan tetapi mereka wajib mengganti puasanya pada hari lain di luar bulan Ramadan. Dan ataupun yang membayar fidyah bagi orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, dan orang tua yang sudah pikun yang sudah tidak kuat berpuasa. Jadi kalau misalnya untuk orang sakit dan orang berpergian jauh, ibu hamil dan ibu menyusui, itu mereka wajib mengganti puasanya pada hari-hari lain sesudah bulan Ramadan. Dan jika orang tua yang sudah pikun atau orang tua yang sudah tua banget, itu mereka bisa membayar fidyah
Dan jika orang yang sakit dan dia tidak ada harapan sembuh atau meninggal dunia, maka mereka saudaranya harus membayar fidyah. Yang keenam yaitu mukim. Mukim artinya berada di tempat tinggal sendiri, bukan dalam perjalanan. Jadi mukim ini berarti kita sedang di rumah, tidak dalam perjalanan. Nah, selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa terdiri dari 4. Yang pertama yaitu Islam. Ya, Islam yang tadi berarti Islam itu berarti yang beragama Islam yang diwajibkan berpuasa. Yang kedua mumayyiz atau balik yang tadi sudah dijelaskan. Ya, bagi perempuan dan laki-laki yang sudah balik. Yang ketiga suci dari haid dan nifas khusus untuk perempuan. Jadi orang yang tidak haid dan tidak nifas berarti mereka sah berpuasa. Dan yang keempat pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi pada waktu yang diperbolehkan puasa, misalnya puasa dilakukan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau misalnya dia udah lewat dari terbenamnya matahari atau waktu berbuka puasa, maka itu tidak sah berpuasa. Selanjutnya ada satu tambahan syarat sah puasa Ramadan, yaitu dengan mengetahui masuk waktu bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu berpuasa kecuali melihat hilal tanggal 1 Ramadan, dan janganlah berhari raya kecuali kamu melihat hilal tanggal 1 Syawal." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan ibadah puasa. Ada 2 macam atau 2 perkara dalam rukun puasa. Yang pertama yaitu niat. Dalam bulan puasa atau dalam puasa Ramadan, niat untuk berpuasa harus dilakukan pada malam hari atau paling lambat sebelum terbit fajar pada setiap hari bulan Ramadan. Kecuali untuk puasa sunnah masih diperbolehkan niat pada pagi harinya. Jadi jika kita berniat puasa Ramadan, kita dapat niat di malam hari. Dan jika kita lupa untuk berniat di malam hari, kita bisa berniat paling lambat itu sebelum terbitnya fajar. Kecuali jika kita puasa sunnah. Jika kita puasa sunnah masih diperbolehkan niat pada pagi harinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Man lam yujmi'i siyama qablal fajri fala siyama lahu." Yang artinya barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan pada malam harinya sebelum terbit fajar, maka tidaklah ia berpuasa. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Niat merupakan perbuatan hati, oleh karena itu terkadang niat tidak harus diucapkan. Contohnya apabila seseorang bangun tengah malam dan makan sahur dengan niat dan tujuan sebagai persiapan untuk menjalankan ibadah puasa pada siang harinya, maka itu dapat dianggap sebagai niat. Akan tetapi lebih baik apabila kamu mengucapkan niatnya agar dapat memperkuat keyakinan bahwa kamu benar-benar dalam akan menjalankan puasa. Itu adalah niat. Jadi niat itu harus kita lakukan sebelum kita menjalankan puasa Ramadan. Dan yang kedua yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makan, dari minum, dan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kita menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Misalnya kita berbuat buruk, kita melakukan kesalahan yang tidak boleh dalam ajaran Islam, atau kita di siang hari kita minum dengan sengaja atau makan dengan sengaja, maka itu akan membatalkan puasa. Jadi kalau puasa itu kita menahan diri dari makan dan minum, dan juga kita menahan diri dari perbuatan yang buruk. Nah, itu untuk rukun puasa. Jadi rukun puasa terdapat 2, yaitu niat dan menahan diri.
Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan, nanti kalian tulis di buku tulis ya. Yang pertama, ada berapakah syarat wajib puasa itu? Yang kedua, sebutkan syarat wajib puasa. Yang ketiga, ada berapakah syarat sah puasa? Yang keempat, sebutkan syarat sah puasa apa saja. Dan yang kelima, apa sajakah rukun puasa itu? Sebutkan. Nah, untuk ini nanti dikerjakan di buku tulis kalian. Untuk pertemuan kali ini dan ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.